Pemirsa, kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Ya, selengkapnya kita akan simak bersama di mana saat ini IHSG berada di zona pelemahan tipis atau melemah 0,27% atau berada di level 9.051,22%. Dan berikutnya kita simak sejumlah sentimen yang perlu menjadi perhatian para pelaku pasar pada hari ini. Oke, baik. Bank Indonesia diproyeksikan mempertahankan BI rate di level 4,75% dalam rapat Dewan Gubernur pada pekan ini. Langkah ini diambil di tengah tekanan eksternal, ekonomi China melambat dan dolar AS masih perkasa. Meski inflasi domestik terkendali di 2,92% maksud kami, Bank Indonesia perlu menjaga daya tarik aset rupiah. Spread suku bunga dengan The Fed harus dijaga dengan agar aliran modal asing tetap stabil, di mana pemangkasan bunga terlalu cepat beresiko memperlemah rupiah, terutama saat kurs sudah menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Dengan menahan bunga, BI memberikan sinyal kepada pasar bahwa stabilitas menjadi prioritas utama. Dampaknya, sektor perbankan diperkirakan tetap menikmati NIM yang stabil. Namun sektor real seperti properti dan otomotif masih harus menunggu momentum pelonggaran lebih lanjut untuk melihat lonjakan permintaan. Dari sisi likuiditas, Bank Indonesia juga akan merilis data uang beredar M2 atau M2 Desember pada Jumat. Pada November 2025, M2 tumbuh 8,3% year on year menjadi Rp9.891,6 triliun, rekor nominal tertinggi sepanjang sejarah. Akselerasi dari 7,7% di Oktober menandakan likuiditas ekonomi sangat melimpah. Didorong pola musiman akhir tahun, ekspansi fiskal dan pertumbuhan kredit perbankan. Pasar saham dan obligasi ini adalah sinyal positif, bahkan bakar ekonomi tersedia. Risiko kekeringan likuiditas relatif minim dan ruang pemulihan permintaan masih terbuka di 2026. Fokus pasar pekan ini juga tertuju pada rilis PDB China yang menjadi ujian besar bagi fondasi ekonomi negeri tirai bambu. Pada kuartal 3 2025, ekonomi China tumbuh 4,8% year on year, melambat dari 5,2% sebelumnya yang menjadikan laju terlemah dalam setahun terakhir. Tekanan datang dari krisis properti yang belum tuntas, permintaan konsumen yang melemah, serta ketegangan dagang dengan AS. Jika PDB kuartal 4 nanti di bawah 4,8%, pasar akan membaca sinyal hard landing. Bagi Indonesia, risiko ini tak bisa diremehkan tentu saja. China adalah mitra dagang utama sehingga perlambatan berpeluang menekan harga batu bara dan juga nikel, dua komoditas andalan ekspor. Dari sisi konsumsi, data penjualan retail Desember juga mengkhawatirkan. November hanya tumbuh 1,3%, jauh di bawah estimasi yakni di 2,9%. Selain itu, sektor terkait properti juga terpuruk, bahan bangunan minus 17% dan peralatan rumah tangga minus 19,4%. Ini memperkuat resiko deflasi dan potensi sentimen risk off di pasar Asia. Di tengah tekanan itu, pasar juga menanti keputusan PBOC besok dan konsensus memperkirakan LPR 1 tahun tetap di 3,0% dan LPR 5 tahun di 3,5%. PBOC juga diperkirakan ini akan menahan suku bunga demi menjaga yuan dan mencegah capital outflow. Namun sikap hawkish ini beresiko memicu kekecewaan pasar dan dampaknya bisa merembet ke Hong Kong hingga IHSG. Investor asing berpotensi mengurangi exposure ke emerging markets jika stimulus dinilai terlalu minim. Ekonomi Amerika Serikat juga kembali memberikan kejutan kuat nih. Pada kuartal 3 2025, PDB AS tumbuh 4,3%, annualized melampaui kuartal sebelumnya di 3,8% dan di atas ekspektasi pasar. Mesin utama pendorongnya adalah konsumsi masyarakat yang tumbuh 3,5%, terutama dari sektor kesehatan dan pariwisata. Ekspor juga melesat 8,8% yang menunjukkan ekonomi AS masih panas di tengah suku bunga tinggi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Eropa dan China yang melambat, dan bagi pasar negara berkembang, ini justru menjadi kabar kurang baik, di mana pertumbuhan yang terlalu kuat memberikan alasan bagi The Fed untuk menunda pemangkasan bunga atau bertahan di skema higher for longer. Implikasinya, dolar AS berpotensi tetap perkasa dan menekan mata uang seperti rupiah. Pasar kini menantikan rilis PDB kuartal 4 pada Kamis 22 Januari 2026 maksud kami, di mana untuk melihat apakah momentum panas ini masih akan berlanjut.
Selain itu, Bank of Japan juga bersiap melanjutkan siklus pengetatan moneter. Risalah dan opini pejabat BOJ yang dirilis pada Rabu akan menjadi petunjuk arah kebijakan berikutnya. Saat ini suku bunga berada di 0,75%, level tertinggi sejak 1995. Otoritas moneter Jepang menilai siklus kenaikan upah dan harga sudah lebih sehat, sehingga ruang naik bunga masih terbuka. BOJ juga mewanti-wanti risiko penundaan jika bunga tidak dinaikkan sekarang, inflasi bisa lepas kendali di masa depan. Ya, selengkapnya kita akan lihat pemirsa IHSG secara sektoral. Jika kita lihat bersama-sama di sini, finansial yang biasa menjadi tulang punggung juga mengalami pelemahan tipis pemirsa di 0,36%, non-konsumer menguat 0,27%, konsumer menguat 0,69%, sementara untuk perindustrian ini juga masih berada di zona merah 0,14%. Dan selengkapnya kita akan lihat sektor-sektor lainnya. Di 4 sektor lainnya, ada energi, bahan baku, infrastruktur juga masih berada di zona merah, masing-masing 0,50%, 1,38%, 0,67%, sementara properti ini menguat tipis di 0,11%. Kita akan lihat 3 sektor lainnya. Di 3 sektor lainnya, teknologi, transportasi, kesehatan, sayangnya juga masih harus berada di zona pelemahan, masing-masing melemah 1,09%, 0,94%, dan 1,31%. Ya, selengkapnya kita akan lihat keperkasaan mata uang Garuda terhadap mata uang dari dolar. Dari dolar juga rupiah masih berada di tren pelemahan atau terparkir di zona merah 0,24%, atau rupiah saat ini berada di level 16.920 per 1 US dollar. Dan kita akan lihat terhadap mata uang lainnya. Di mata uang lainnya terhadap Singapura dolar, Japanese yen, euro, rupiah juga saat ini masih terpantau berada di zona merah. Terhadap Singapura dolar masih melemah 0,41%, Japanese yen juga melemah 0,39%, sementara untuk euro ini juga masih melemah 0,41%.